Ini jawaban bukan ngarang ya Mas ya, Hmm. scientific guess ini ya. Bukannya sombong, tapi sebenarnya Ya. jawaban ini sudah dibuktikan oleh banyak sekali studi. Saya pernah melakukan studinya sekali di Indonesia dan banyak lagi studi yang dilakukan di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Yang satu, pertama kali itu karena uang. Mereka itu Hmm. nggak akan mempromosikan kalau tidak dapat insentif. Nah, Hmm. WHO, UNICEF itu sudah bilang bahwa para produsen susu formula dan semua produk pengganti ASI plus semua produk pengganti ASI yang digunakan untuk anak umur 0 sampai 3 tahun itu tidak boleh memberikan insentif kepada tenaga kesehatan. Ada pasal tersendiri, Mas. Jadi Hmm. ada yang namanya Kode Internasional tentang Pemasaran Semua Produk Pengganti ASI. Ya. Nah, ini kode ini diketok palu tahun 1981 oleh komunitas internasional difasilitasi WHO, UNICEF. Dan ini dilatar belakangi karena suasananya saya membayangkan tuh sama persis seperti sekarang ini. Karena banyak sekali pemasaran-pemasaran atau iklan-iklan atau promosi-promosi soal susu formula bayi pada saat itu yang nggak bertanggung jawab. Jadi ngaco Hmm. aja sampai anak banyak sekali anak di Eropa dan Afrika waktu itu dibagi-bagi susu formula dan kemudian banyak yang diare berujung meninggal. Nah, sampai kayak gitu. Sekarang apakah sekarang nggak gitu kok, kayaknya aman-aman aja kok. Makanya para banyak sekali iklan gitu. Loh, nggak meninggalnya sekarang, Mas, meninggalnya nanti kalau udah dewasa. Karena komposisi susu formula itu kebanyakan mengandung zat-zat yang tidak dibutuhkan. Nanti saya kira itu Hmm. ranahnya dokter Tan aja ya. Hmm. Dan WHO sudah dengan jelas menunjukkan bahwa menegaskan bahwa tahun 2013 susu formula lanjutan, tadi kan saya bilang susu formula buat bayi ya, susu Ya. formula lanjutan artinya buat anak umur 6 bulan ke atas dan seterusnya itu tidak diperlukan. Apalagi sekarang di saat kita semua hidup di alam yang bisa memberikan sumber makanan, sumber buah-buahan yang bergizi buat keluarga kita dan kebetulan lebih murah gitu. Nah, Hmm. satu itu tadi uang ya Mas ya, karena mereka Ekonomi terus ya, Mbak Irma ya. iya, jadi karena mereka pasti dibayar gitu, dikasih insentif. Sudah bukan rahasia lagi bahwa tenaga kesehatan tuh dulu banyak sekali yang dikirim naik haji gitu ya, dikirim naik haji atau mendapatkan payung, TV, pulpen. Sekecil itu tidak dibenarkan oleh kode Hmm. pemasaran pengganti semua produk ASI. Nah, yang kedua mungkin ada juga kali ya nakes yang tidak tahu gitu. Karena gini Mas, sebenarnya masalahnya itu bukan hanya sejak seseorang itu menjadi dokter atau sejak seseorang itu menjadi tenaga kesehatan profesional, tetapi dimulai ketika dia sekolah. Nah, institusi pendidikan yang ada di Indonesia ini sayang sekali kebanyakan masih bekerja sama dengan produsen susu formula satu ya atau yayasan lembaga penelitian yang sebenarnya didirikan oleh perusahaan susu formula atau semua produk pengganti ASI ya. Kenapa kok saya sebut susu formula ya? Karena itu semua orang langsung ngeh gitu, susu formula. Dan bahkan WHO sendiri yang paling akhir itu menyebutkan komersial formula milk gitu. Karena itu orang awam taunya susu formula. Padahal sebenarnya di situ ada susu formula bayi, susu formula lanjutan, susu formula buat anak 3 tahun, anak 5 tahun, anak 18 tahun, orang yang perempuan menggunakan hijab, nenek-nenek, dan lain sebagainya. Dari umur 0 sampai kita meninggal itu kalau kita ke supermarket mungkin ada semua itu susu formula yang ada di Indonesia. Nah, gitu. Nah, jadi ketika memasuki bidang pendidikan ya, institusi pendidikan, sekolah, banyak kampus-kampus itu yang memiliki keterbatasan budget. Sementara produsen atau industri susu formula itu melihat ini adalah satu kesempatan. Ada penelitian, mendukung sesi di lab dan lain sebagainya. Nah, studi itu sudah menunjukkan bahwa
80% semua penelitian yang disponsori ya, yang dananya itu bersumber atau didukung deh, nggak cuman nggak ngasih duit tapi ngasih produk misalnya buat diteliti. Nah sekarang ini juga ada tuh Mas penelitian menggunakan produk itu dan dilakukan oleh di Indonesia lah pokoknya ya. Nah itu tidak dibolehkan Mas. Itu kan menunjukkan bahwa kita tuh utang budi gitu kan ya. Kamu dikasih dukungan dana untuk meneliti sesuatu, tetapi biasanya 80% ke atas itu hasilnya mendukung produk yang diproduksi sama yang memberi dana tadi. Nah, itu ada banyak, silahkan ibu-ibu, teman-teman yang nonton Tribun News, Google ya, Google Scholar atau di googling aja penelitian konflik kepentingan penelitian industri. Nah, jadi kita nggak sadar, kita mendapatkan manfaatnya ya sebagai misalnya sebagai tenaga kesehatan profesional, kita mendapatkan dukungan, wah, aduh kalau nggak dikasih dukungan saya nggak bisa lulus deh, nggak bisa lulus dengan cepat, saya nggak bisa seperti ini. Jadi ada rasa imbal balik gitu kan. Nah, itu tuh diawali dari situ. Belum lagi ketika setelah lulus nanti banyak sekali program-program yang didukung, diajak studi tour dan lain sebagainya. Nah, ini semua sangat mempengaruhi independensi para tenaga kesehatan yang bisa dengan mudah untuk mengiyakan dan kemudian mempromosikan makanan, minuman, susu formula buat bayi, baduta, balita, dan kita semua orang dewasa dalam konteks orang dewasa juga. Dan ini cukup bahaya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.